Halo semuanya, kembali bersama saya Gabriel Radewa di Review by CSB. Di sebelah kita ini ada Nissan All New Serena. Ini mobil listrik, tapi kok nggak ada garis birunya? Nanti kita akan bahas di balik kap mesin ini. Kita flashback sedikit sejarah mobil ini. Ya, kalau kalian lihat, memang mobil ini adalah salah satu mobil MPV keluarga yang sangat banyak di jalan Indonesia. Kalau kalian lihat ke belakang, generasi pertama, itu bentukannya bulat-bulat. Ada dua hal yang menarik dari generasi pertama. Pertama, dia pakai mesin sports car dari Silvia S13. Tapi bedanya, dia nggak pakai njus atau turbo. Kemudian yang kedua adalah dapat penghargaan dari Auto Express sebagai mobil paling lambat dalam 0 ke 100, itu sekitar 28 detik. Nah, kemudian generasi kedua, salah satu best selling Nissan di Indonesia selain Nissan X-Trail. Nah, kemudian lucunya generasi ketiga itu nggak dijual resmi di Indonesia. Dan yang generasi keempat dan kelima tentunya kalian lihat di jalanan sangat banyak. Dan ini dia yang generasi keenam. Ubahannya lumayan banyak dari bentuk, bahkan dari balik kap mesin ini. Oke, sekarang kita ngomongin di balik kap mesin ini. Ya, jadi kalau kalian dengar ini lagi nyala mesinnya. Jadi memang mobil ini menggunakan mesin 1,4 liter. Bedanya adalah mesin ini kalau kalian bayangkan, ini sebagai generator untuk menyalurkan tenaganya ke motor listrik. Jadi basically, mesin ini nggak akan berputar sesuai dengan kita gas. Jadi kalau gas ya, dia tetap gini suaranya, sama-sama terus suara kayak gini. Jadi, emang ini salah satu benefitnya adalah kita nggak perlu harus ngecas ke SKPLU. Jadi, cukup isi bensin, langsung generator ini menghasilkan energi ke motor listriknya yang ada di roda. Dan kedua adalah, mesin ini jadinya hemat. Nanti akan kita bicarakan ketika tes jalan. Dan walaupun ini pakai motor listrik, ya, dia menghasilkan tenaga 163 horsepower dengan torsi 313 Nm. Yang artinya ini cukup panci untuk mobil keluarga. Dan ingat, emang mobil keluarga bukan mobil yang harus kencang-kencang. Dan mesin ini juga kalau kalian lihat semacam kayak range extender ya. Dan kalau di merek lain itu ada di BMW iX3R kalau nggak salah, sama ada di Fisker Karma, ya, mobil Amerika yang nggak laku di sana. Nah, sekarang kita mau ngomongin dulu soal bentukan mobilnya. Nah, sekarang dari sisi desain, sebenarnya kalau kalian lihat ya, ini adalah MPV keluarga yang modern lah. Dari bentuk lampunya, LED-nya keren banget gitu ya. Kemudian juga sebenarnya velgnya kelihatannya kecil ya. Dia menggunakan ring 16. Kelihatannya emang mobil ini lebih ke hemat, bukan ke bentuk sporty ya. Jadi kalau makin kecil ringnya, makin hemat. Dan ya, pintu tengahnya menggunakan sliding door. Jadi ya, nggak takut kebuka jauh dan gampang. Dan kalau kalian misalnya kesusahan bawa barang, ya, sliding door ini ada sensornya di bawah. Jadi kalau tinggal sensor gini, langsung bisa kebuka. Jadi ya kalau yang namanya keluarga akan ada yang ribet hidupnya, bawa barang banyak, ya, nggak usah khawatir. Dan di bagian belakang juga, bentuknya juga keren sih. Bentuknya LED-nya keren. Ya walaupun itu selera ya, tapi Nissan dengan bahasa desain yang sekarang itu juga cukup keren. Dan yang paling penting adalah pintu bagasi belakang. Pintu bagasi belakang itu ada dua cara guys. Pertama, kalian buka full kayak kita buka mobil biasa pada umumnya. Atau kalau misalnya tempatnya kecil, itu bisa buka kacanya doang. Nah, satu itu jadi mempermudah. Dan kalau kita kayak yang suka fotografer atau videografer, kita bisa photoshoot tanpa harus buka full. Dan ya, apalagi dengan warna yang spesial ini, warna biru-biru itu, ini keren juga. Apalagi ada satu lagi warna yang agak lebih nyentrik, yaitu warna coklatnya, ya agak ya lucu lah gitu. Dan ya, itu dia desainnya. Sekarang kita mau ngomongin di dalam. Karena ini adalah bagian penting ketika ngomongin soal MPV keluarga. Kalau ngomongin interior, kali-kali kita di kursi tengah. Karena ini adalah bagian penting dari mobil ini. Ya, mobil ini memiliki format 7 penumpang. 2 depan, 2 tengah, captain seat, belakang bisa bertiga. Dan ya, untuk mobil keluarga, tentunya yang paling penting adalah penyimpanan. Banyak banget. Di depan ada, di atas juga ada, di tengah ada, di bawah ada, di tengah konsol bawah juga ada, di kiri kanan penumpang ada. Kalau di kursi belakang, itu bahkan setiap penumpang dikasih ini. Nah, jadi kalian mau makan,
Ya bisa gampang buat tempat minum juga ada di sini. Kemudian juga ada colokan juga di sini, ada penyimpanan di sini, penyimpanan di sini, di itu juga ada. Ya ini adalah contoh mobil keluarga yang seharusnya gitu. Dan kalau kalian misalnya diusir sama istri atau gimana, ini bisa dibikin jadi tempat tidur sampai belakang banget ya. Bisa dibikin. Jadi kalau kalian diusir bisa tidur di luar aja gitu. Ada AC juga di sini, cuman memang kelihatannya nggak ada sunroof ya. Padahal harusnya kalau ada sunroof mungkin lebih keren. Dan kalau kita ngomongin dari sisi depan ya, semuanya sudah digital. Jadi sebelah kiri adalah infotainment system, kanan adalah untuk speedometer. Dan sebenarnya dari sisi infotainment system sih standar ya. Yang penting dia udah support Android Auto sama Apple CarPlay. Ya. Dan untuk settingan semua sistem itu ada di dashboardnya driver ya. Jadi bisa ngatur semuanya dari fitur ADAS dan lain-lain ya. Dan kalau dilihat juga memang untuk mobil zaman sekarang itu memang kebanyakan sudah menggunakan touchscreen ya. Dari kontrol touchscreen, AC juga sebenarnya ya touchscreen yang bisa disentuh. Kemudian juga untuk ganti gigi juga pakai tombol. Jadi mobil ini kalau kalian lihat ya sampai ada Serena Challenge ya. Artinya memang mobil ini cocok banget untuk mobil keluarga. Jadi kalau ngomongin tadi ya bisa tempat tidur atau misalnya ini dilipat semuanya, bisa nyimpan barang gede, golf atau mau barang bawaan banyak. Jadi ya sangat-sangat cocok lah untuk keluarga Indonesia, terutama untuk perjalanan jarak jauh. Dan yang penting adalah mobil ini hemat dan spacious. Nah, Nissan All New Serena ini dihargai di Indonesia dengan harga 655 juta. Nah, dengan kabin yang fleksibel, teknologi yang sudah bagus, bentukan yang lumayan keren, dan irit dengan e-powernya, menurut kalian, apakah mobil ini worth it dengan kompetitornya? Sekarang yang paling penting adalah kita buktikan di pengalaman berkendaranya. Ayo kita bawa. Oke guys, sekarang kita sesi paling penting dalam review itu berkendara. Jadi kita coba beberapa hari ini, termasuk weekend dan juga ketika spotting. Nah, impresi berkendara ya, sebenarnya mobil ini kan besar ya, mobil MPV pada umumnya lah. Cuma memang dengan teknologi e-power ini, memang dia tadi dibilang kan bahwa mobil ini mobil, ya sebenarnya motor listrik ya, kayak mobil listrik. Cuman memang dia ada generatornya, jadi feels drivingnya perputaran roda itu mulus banget, halus kayak mobil listrik jadinya. Tapi kita nggak perlu khawatir istilahnya harus ngecharge, karena ngecharge-nya pakai dari genset mobil atau dari mesinnya gitu kan. Nah ini yang kita bilang, memang kalau saat ini kalau kalian memang istilahnya males ngecharge atau misalnya nggak mau pingin bikin chargeran di rumah, emang ini salah satu mobil yang hemat ya untuk digunakan selain hybrid ya. Kalau gua pendapat pribadi dengan kondisi saat ini yang paling rekomendasikan itu sebenarnya ya, kalau untuk all in kemana-mana nggak perlu harus takut dan worries, itu sebenarnya mobil hybrid sama mobil kayak gini lah, e-power ya. Jadi pakai mesin untuk ngecas motor listrik, nggak perlu khawatir ya. Emang dari sisi konsumsi bahan bakar tentunya lebih hemat juga gitu, nggak perlu khawatir. Yang paling penting ya, tapi memang dibandingkan dengan mobil listrik ya tentu cost-nya lebih murah ya. Tapi kan kalau kalian, terutama orang-orang yang tinggalnya itu kalau di luar daerah Jakarta, Jabodetabek ya, atau daerah besar lainnya, mungkin mobil ini cocok lah ya. Kalau kalian mungkin di daerah desa atau daerah di luar yang nggak perlu ganjil genap ya, kayak di Jakarta contohnya, ini mobil cocok banget lah ya. Kalau di Jakarta kan orang kadang-kadang mikirnya adalah, aduh kalau kita mau mobil ganjil genap harus mobil listrik biar enak, nggak perlu takut kiri kanan ya. Cuman yang paling penting adalah kalian harus punya SKPLU di dalam rumah sendiri gitu. Nah itu perbedaannya kalau misalnya kalian memilih mobil ya sesuai dengan kalian pinginnya yang mana gitu. Nah sebenarnya dari sisi berkendara ini nyaman sih, benar tadi bilang mobil listrik pada umumnya. Kemudian ya walaupun ada motor listrik tapi dia punchy juga gitu. Emang ini bukan mobil kenceng, tapi lumayan lah, 163 horsepower tuh lumayan ya. Jadi ya enak aja buat kalau digas tuh masih oke gitu, buat ngebut gitu nih kayak gini contohnya tuh enak tuh. Nah enak banget tuh. Tapi ya
ini mobil besar ya. Jadi ya istilahnya sangat-sangat harus tahu kiri kanan lah, ya kan. Ya suspensi sebenarnya masih bagus lah suspensi, walaupun nggak selembut pada mobil umumnya yang kita pernah coba ya, tapi masih oke lah. Apalagi kalau tes jalan peak masih batas ambang masih oke gitu, jadi nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk, masih oke ya kan. Jadi kalau kita ngetes pasti di peak harus, kalau mau ngetes suspensi paling enak di peak lah gitu istilahnya, ya kan. Terus dari sisi steering ya, ini mobil pakai motor listrik jadi ringan, setirnya ringan banget nih, enak ya kan, ringan. Terus juga pandangan, kalau mobil keluarga tuh udah wajib lah pandangannya harus lebar gitu. Ini semua ada kaca kiri kanan, ada ini semuanya aman lah, luas gitu ya kan. Terus dibantu juga dengan kameranya enak sih, ada kamera depan tapi emang ada kamera belakang, jadi kalau depan belakang doang, tapi cukup lah ngebantu kalau ngelihat di depan, kalau mau parkir mepet gitu kan aman, belakang juga. Jadi masih bagus gitu ya untuk pandangan ya kan. Terus ya yang dibilang ya semua ada ya, cup holder di mana-mana ada, di kiri kanan, storage banyak banget lah gitu ya, banyak banget di sini. Kalau mobil keluarga itu harus wajib punya gitu, jadi emang enak lah gitu, nggak usah takut rebutan tempat minum dan sebagainya. Dan di sini juga tengahnya luas ya, jadi nggak ada taruh sesuatu di sini, tapi emang bisa naruh barang gede. Bahkan aku naruh iPad sini juga muat banget buat naruh tempat sebanyak ini tuh, bisa naruh juga sini aman. Ada wireless charging juga, colokan juga ada di depan, ada Type C sama yang USB biasa. Belakang juga ada, masing-masing di belakang kursi juga ada, jadi penumpang belakang nggak rebutan. Terus ya captain seat belakang juga cukup luas. Cuma memang kayaknya di Indonesia nggak ada yang versi tengah tuh bukan captain seat ya, jadi biar bisa 8 orang gitu. Tapi sebenarnya mobilnya emang mobil mewah tuh rata-rata fungsi kayak gitu juga sama sih. Terus electric door-nya juga enak lah ya, kalau mobil keluarga itu paling enak door-nya nggak makan tempat gitu kan. Pengaturan mobil, ADAS dan lain-lain kalian hanya bisa dari settingan di speedometer ya. Kalau pada umumnya mobil kan biasanya di kiri ya semua settingan. Nah di kiri ini benar-benar full entertainment aja, nggak ada kontrol mobil sama sekali. Jadi kalau mau kontrol mobil ya benar-benar dari speedometernya si kendaraan. Jadi ya harus disetting di situ gitu. Terus ada di fiturnya ada tombol e-pedal sama EV. Jadi kalau e-pedal tuh sama kayak di Hyundai itu yang apa tuh namanya, lupa lagi namanya. Jadi kita nggak perlu ngegas rem, jadi cukup ngelepas gas supaya mobilnya ngerem sendiri gitu. Ya butuh adaptasi juga, tapi kalau udah biasa mungkin enak ya, kita bisa lepas gini tuh, ngerem dia. Jadi kalau lepas dikit ngeremnya dikit, kalau ngelepasnya banyak ngeremnya agak banyak gitu. Terus kalau EV, nah mode EV ini menarik nih. Kalau kita klik sekarang, kalau baterai cukup, jadi kalau kalian lihat di klasternya ada energy flow, baterai itu kalau misalnya 3 bar itu bisa mode EV. Jadi full mesin generatornya mati. Jadi kita pakai mode EV benar-benar udah dari hasil ngecas atau hasil dari regeneratif dari brake. Nah itu langsung dapat tenaganya, dapat. Cuma memang kalau misalnya dia mau kencang, nanti dia powernya nggak cukup. Biasanya dia langsung unavailable, dia minta tambahan tenaga dari gensetnya, ya kan. Tapi kalau mode pelan-pelan gini nggak butuh EV, nggak butuh juga bisa. Nggak butuh dari genset juga nggak masalah gitu. Jadi kalau kalian di tol kayak sekarang nih, kita ngumpul tenaga, habis itu kalau udah full baterai kita bisa mode EV, jalan pelan-pelan. Ya lumayan menghemat lah jadinya. Ya sound system juga enak sih, untuk mobil keluarga lumayan lah. Walaupun ini kayaknya nggak unbranded ya kayaknya, kalau nggak salah. Tapi sound systemnya enak, belakang juga enak, ya kan. Terus garis ke belakang, yang paling belakang juga bagus sih, luas gitu. Terus kalau nggak digunakan, itu bisa dilipat ke atas, jadi storage-nya makin besar. Atau kalau misalnya mau kalian diusir sama keluarga, nggak lah canda. Misalnya kalau kalian mau lagi journey kemana gitu kan, capek mau tidur, jadi kursi tengah sama belakang tuh bisa jadikan satu baris gitu buat tidur. Kalau duduknya jadi lebih luas gitu. Jadi ini mobil bener-bener sesuai dengan namanya MPV keluarga gitu, ya kan. Terus ini juga, jadi kalau ke mirror ini ada 2 mode, ada yang kaca biasa doang kayak buat ngaca, satu lagi memang buat kamera gitu. Jadi ada 2 fungsi. Jadi enaknya memang kalau ada 2 mode ini ya, tiba-tiba anak belakang pada berantem, banyak gerasak-gerusuk ya orang-orang, daripada kita, "Woi, awas" gitu kan, malah nanti mereka ngambek. Mendingan pakai mode si kamera gitu, jadi nggak ngalangin siapa-siapa gitu. Kita tempel dulu. Terus kalau mobil keluarga enak nih. Sebenarnya pakai ini juga nggak perlu pakai juga bisa sih. Cuman ya namanya mobil keluarga, nggak kayak mobil Lamborghini atau Ferrari kan harus pakai tongtol yang gede-gede gitu. Ya gitulah. Jadi ini salah satu mobil pilihan keluarga yang bagus sih. Ya, di antara pesaingnya juga gitu.
Ya, jadi emang selera ya. Tapi memang dibilang dengan mesin baru ini jadi salah satu titik poin penting lah untuk menjadikan mobil MPV keluarga ini yang tanda petik lumayan sempurna lah, ya kan. Terus belakang juga yang diceritain bisa dibuka ya, jadi 2 mode, full buka atas atau buka kaca doang gitu. Jadi kalau kalian praktikal, misalnya mau naruh barang kecil doang ya bisa buka kaca atas doang gitu. Kalau misalnya mau full bisa buka semuanya gitu. Dan itu juga buat space juga gitu. Ya. Nah, kita coba ya. Sebenarnya bisa ngebut sih, cuman kayaknya nggak usah lah ya. Cuma penasaran doang. Jadi gini nih, kalau mesin kan kalau mesin itu biasanya berdasarkan RPM ya. Kalau mesin biasanya berdasarkan RPM, jadi lebih inilah, lebih tuh, tarikannya lumayan tuh. Dengar deh sore. Jadi dia bukan suara, kalau mesin kan ngeng, ini enggak, ini ngeng, generatornya dia berteriak lah gitu. Jadi generatornya bukan suara mesin, tapi jadi beda ya. Kalau mesin kan ngeng, kita masuk gigi atau masuk gini kan, enak kan. Jadi tenaga juga didapat kayak mobil listrik aja tuh. Enak tuh, buat high speed juga bisa sebenarnya gitu. Jadi memang mobil ini mobil yang powerful untuk tipikal mobil keluarga. Tapi emang aneh aja sih bunyi mesinnya kayak beda kayak genset, makin kencang, jadi dia buat kencang aja gitu, buat makin kencang kita minta tarikan, berarti dia makin kuat juga dia buat listriknya, si generatornya makin bekerja gitulah ya. Sekarang kita mau ngomongin tentang plus minus mobil ini tentunya ya. Kita mulai dari apa dulu nih? Mungkin dari tadi kita udah muji-muji, sekarang kita dari minus dulu lah ya. Minus yang pertama adalah ada yang lucu sebenarnya, ada yang lucu. Jadi biasanya kalau tombol kamera misalnya buat melihat ya, butuh misalnya mau parkir atau apa, mau kamera kiri atau depan, belakang gitu. Ya ada tombol segede bagong gitu, tinggal tekan dekat sini. Ini Nissan tuh entah kenapa, apa mereka baru setelah mobil diproduksi atau udah final desain dapat, kita taruh tombol kamera lupa gitu. Ini taruhnya di sini nih dekat tombol volume gitu, tersembunyi gitu loh. Lucu gitu loh, kayak wah kenapa di sini ya gitu tombol kameranya. Agak-agak membangongkan. Tapi ya ini adaptasi juga sih. Jadi kalau orang pertama kali lihat gimana ya tombol kameranya ya. Nah gitu. Terus ada lagi kekurangannya. Biasanya juga tombol kan selain paling banyak di sini kiri ya. Ini banyak tombol penting-penting itu justru di kanan bawah dari pengemudi. Jadi ke kaki nih. Banyak banget nih. Contoh kayak ada drive mode di sini di kanan bawah. Ada buat tentang steering juga di sini. Terus buat trip reset di sini. Ada lagi buat buka pintu bagasi, buka pintu penumpang. Ada bunyi-bunyi di bawah sini gitu. Satu, kalau ini kaki kita pas gini, ini bisa kena nih. Kayak aku nih, kaki ini bisa kena ke drive mode nih. Bisa ganti drive mode sendiri jadinya karena kakinya tuh ada mode standar, ada sport, ada eco ya. Jadi emang ya sambil ngomong juga tadi ya, driving mode-nya ada standar, sport, eco ya. Dia sama kayak mobil listrik. Kalau eco dia dibatasin lah, kayak dibatasin ngegasnya. Kalau standar dia kayak lumayan ngasih lepas. Kalau lebih eco, lebih sport, lebih awas, ayo lebih gas lagi gitu. Ya contoh kayak gitu. Ya itu kekurangannya ya. Jadi kenapa nggak bikin tombol di sini nih? Sebenarnya kalau lihat sini banyak tempat yang bisa bikin tombol gitu di sini. Cuman entah kenapa mereka berpikir bahwa di kanan bawah itu adalah opsi yang paling bagus buat buat naruh tombol-tombol lah. Lucu sih. Ya tapi ya itu adaptasi lagi. Cuman ya itu agak bahaya juga, bahkan jadi harus mana ya? Harus gini-gini ke bawah gitu loh. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang gua nggak suka ya, namanya logika. Kalau steering, tombol kiri kanan ini di tangan kita kan set gini, kiri ini jadi gini. Kalau di Nissan ini sebenarnya udah benar kayak tombol volume, ini naik atas naik bawah di sebelah kiri. Cuman di sebelah kanannya lagi dekat volume itu ada kayak scroll juga. Kalau orang yang biasa nge-scroll kayak kita ngeganti volume kan scroll ya. Jadi kadang-kadang gue udah berapa kali nyoba gitu, iya ini kan bukan tombol volume ya, tapi sebelah kiri. Jadi butuh adaptasi lagi tuh, agak lama mungkin ya adaptasinya, karena kita harus biasakan bahwa tombol scroll ini sebenarnya bukan buat volume, tapi buat nge-scroll menu di dalam speedometer ya, atau mau ganti backpack. Jadi mereka madetin semua fungsi dari ganti lagu dan ganti channel, sama buat ngatur di speedometer itu di sebelah kiri sini nih. Jadi agak harus di sini semua dirapetin gitu. Kalau sebelah kanan ini itu untuk cruise control gitu-gitu. Jadi ya adaptasi juga lah gitu. Sebenarnya udah bener, cuman jadi agak harus adaptasi ulang lah gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi ya harus belajar lah gitu.
Kemudian berikutnya adalah kadang-kadang yang paling sering aku benci adalah ini kan ada Apple CarPlay, Android Auto. Kadang-kadang dia gagal terkonek dengan Android Auto atau Apple CarPlay. Biasanya kalau sekali 2 kali ngasih tahu gitu kan, ya udah ini gagal gitu. Kalau ini mengganggu banget, dia muncul terus, muncul kayak pop up ini loh, kayak pop up, woi awas, warning. Bahkan kita udah cancel atau misalnya udah selesai. Jadi kita harus manualin, matiin total dulu Bluetooth-nya di restart atau matiin Bluetooth di HP kita, gitu. Jadi agak mengganggu sekali gitu sebenarnya dari fungsi apa namanya kalau Android not connected. Kayak aku ada videonya tadi sih kalau ngasih tunjuk pernah gitu. Jadi ya agak-agak annoying lah gitu. Terus dari sisi bukannya sebenarnya ya mobil keluarga ya untuk kayak gini ya agak limu, tapi ya udahlah, emang kamu bawa keluarga mau bawa kayak mobil BMW M3 Touring atau M3 biasa gitu kan, enggak, emang ya udah gitu, mobil santai. Dan ya daripada beli yang versi mahal ya pesaingnya ini. Sekarang ada yang baru kan, Stepwagon. Nah kita belum coba sih, kita belum bisa berani komparasi. Tapi kalau dari Foxy kayaknya dari sisi hemat bahan bakar maupun dari sisi berkendara kayak enakan ini deh, karena kan dia masih mesin NA ya, maksudnya nggak ada dari electrical dan lain-lain. Nah tadi ngomongin hemat, tadi kan ngomong hemat. Berapa sih konsumsinya? Ya, jadi kalau kita berapa hari ini dari pengendara aku yang dari sport, kadang-kadang ngebut, kadang-kadang apa, itu sekitar 15-16an. Tapi kalau bawa normal banget, bawa hemat banget, itu bisa tembus 20-an, bisa tembus gitu. Jadi ya lumayan gitu, bisa sampai 20 juga. Mungkin kalau tol kita konsisten, itu bisa mungkin 20-30 dapat kayaknya. 20 dapat. Pernah juga sih dapat kita 20-an lewat tol gitu. 20 dapat, 16, 17, 18. Tapi standaran semua rata-rata itu sekitar 15-16 lah. Itu oke lah untuk mobil segede gini, bawa keluarga. Kalau kita bandingin sama mobil lain-lain, ya ini masih enak gitu. Apakah direkomendasikan? Ya kalau kalian punya keluarga, apalagi kalau kalian crazy rich, ya butuh mobil yang tampil beda ya menurut aku ya. Kalau Foxy di jalan itu udah banyak banget. Ya kalau mobil yang tampil beda, ya ini kayak beda sendiri gitu. Masih jarang jalan gitu ya. Nah, jadi ya rekomendasi juga sih sebenarnya untuk mobil keluarga saat ini. Apalagi bentuknya modern ya, lebih modern. Itu lebih better lah dibanding mobil keluarga lain-lainnya dari sisi teknologi juga, praktisan teknologi mesinnya juga. Jadi itu guys, ya review kita. Jadi kita akan ngasih HSB score. Berikut skornya. Ya, berikut adalah skor Nissan Serena e-Power. Ya, dari sisi desain, ya ini terlihat modern, tapi ya kayak MPV pada umumnya. Performance, ini lumayan kayak mobil listrik, karena penggerak rodanya pakai motor listrik, jadi terlihat lebih enak di jalanan. Handling ya ini mobil MPV ya, standar lah. Praktisan ya terlihat jelas ini bisa buat banyak orang, bisa bawa banyak barang, dan juga fleksibilitas dari kursi belakang bisa di tempat tidur atau digeser dan lain-lain. Efisiensi ya karena ini pakai generator, konsepnya tapi kita nggak perlu ngecolok, jelas ini sangat hemat dan juga nggak perlu harus ke charging station. Kenyamanan, ya ini enak banget kalau dibawa perjalanan jarak jauh, pasti sangat enak dari suspensi dan lain-lain. Thrill, ya ini bukan mobil sports car jadi ya standar. Running cost, ya ini masih ATPM, jadi harusnya sih untuk beberapa tahun di awal sangat baik, sangat enak karena di cover oleh dari ATPM. Value for money, ya ini sangat oke lah, harganya masih cukup masuk akal untuk harga mobil dari Serena e-Power ini. Dari verdict ya, pro-nya ya hemat, kayak bawa mobil listrik, gak ada getaran, bagasi luas, bisa bawa banyak barang dan nyaman. Mungkin kekurangannya dari yang kita bilang mungkin dari harga, tapi harganya terbilang sebenarnya nggak begitu jauh dengan pesaingnya, tapi ya itu pilihan dari konsumen sendiri. Nah itu dia HSB score untuk Serena e-Power. Oke, itu dia review by HSB All New Serena. Thank you udah ngasih pinjam kita di Indonesia mobilnya. Ini kayak mobil terkenal juga sih dengan plat yang ini, mobil press car yang famous juga. Udah dipakai banyak reviewer yang lebih keren daripada kita lah. Kita masih banyak belajar. Oke, itu aja. Sampai jumpa di review lainnya di review by HSB atau di HSB. Kalian tonton terus, subscribe dua-duanya. Sampai jumpa di video review berikutnya atau vlog. Bye-bye. Nggak bisa mobil balap. Bentuknya LED-nya keren. Ya walaupun tuh selera ya, tapi Nissan